Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction Arjuna series, bre, yaitu Kekuatan Timur Raya part 7-nya. Oke, seperti biasa jangan lupa kalian berteori-teori di bawah kolom komentar dan nanti akan kita baca bareng-bareng dan kita bahas bareng-bareng teorinya ya, bre ya. Apakah sesuai dengan prediksi atau sesuai dengan pendapat saya atau sama sekali nggak sesuai. Intinya di sini kita sharing-sharing tentang cerita Arjuna series ya, bre ya. Dan ingat di sini walaupun ada perbedaan pendapat jangan saling menggunjing tentunya ya. Bedakan kritikan dan juga ejekan ya. Kadang orang terlalu pinter gitu nggak tahu membedakan mana yang kritik, mana yang ngejek, mana yang kritik, mana yang menghina. Ya, pasti kalian tahu siapa yang saya maksud ya. Oke, bre, nggak perlu basa-basi, langsung aja kita ke channel Arjuna series. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Arjuna series seperti biasa. Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Arjuna seriesnya dan juga Masul Official, bre ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Amin ya. Dan langsung aja, bre, kayak double play. Opening dulu, bre. In silence, I can hear it call. Suara gelap di dalam jiwa. Buried deep, I try to hide it all. Now tak pernah hilang. Every step is blue. Kekuatan abadi. Semakin dekat, semakin tak terkendali. There's a fire in my soul, kutukan yang tak terkontrol. I can feel it taking over me. Kekuatan yang tersembunyi. I don't know who I've become. Antara dan gelap, but I know I can't run away. Ini takdir yang Oke, mari kita lihat, bre. Ini video sebelumnya ya, lupa gue. Latihannya si Tirta. Kirain langsung di. Ternyata kekuatan api Tirta itu makin gede ya. Wah. Woi, panas. Nah, inilah latihan dari Genta untuk Juna. Ini belum Duta yang latih, bre. Baiklah, kalian berdua bersiaplah. Gua sudah bersiap, Pak Oliver. Kita mulai saja pertarungannya. Benar, Oliver. Ini akan menjadi pertarungan ulang kita. Saya tidak akan memberikan aturan. Kalian berdua bebas menggunakan semua kekuatan yang ada pada diri kalian. Oke. Termasuk Anda, Tuan Genta. Haha, gua kasih tipis-tipis saja, Gue Oliver. kasih tipis-tipis Anda saja. juga bisa menggunakan kekuatan silumannya, Juna. Waduh, kenapa Anda juga tahu itu, Pak Oliver? Tentu saja. Saya rasa tidak perlu ada yang disembunyikan di ruangan ini. Oke. Gua rasa lu nggak akan bisa menang melawan gua kalau tanpa kekuatan itu juga. Oh, Kita lihat saja, Genta. Kalau gitu, ayo kita mulai. Emang mau dengan dipakai, pertarungan Bre? combat. ini mungkin kalau nggak salah siapa yang tuh Lukas ya. Lukas tahu Juna di sini seneng pasti dia, bre ya. Oh iya, Lukas, tapi siapa yang peduli banget sama keluarga Lotus kan? Kalau salah benerin, bre. Kasih tahu, bre ya. Kalau gua salah omong. Oke, ini belum tanpa pedang sama sekali, masih basic duel biasa.
Tapi dengan kecepatan dan akurasi yang lumayan tinggi, bre. Keren banget. Wow. Oi. Wush, 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 wush. Oke. Kalau tanpa aura-aura itu ya, bre ya, kekuatan entah daya bumi ataupun aura spektrum, kayaknya lebih unggul dari si Juna, bre ya. Ini cuma perasaan Wah, gua tuh. Terlihat sekali. Sepertinya keduanya memang memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Lu benar, Pak Oliver. Mereka seperti terlatih. Gua rasa Tuan Ginta memang terlatih dari gerakannya. Oke. Berbeda dengan si Juna. Dari pergerakan dia memang terlatih dari jalanan. Oke. Mungkin karena si Juna pernah menjadi seorang mafia. Apa? Mafia? Mafia. Dia juga tahu ternyata. Gua pikir hanya keluarga Blackveil yang tahu masa lalu si Juna. Ini Siapa sebenarnya orang ini? siapa Hebat ini, sekali. bre? Baiklah, Dia tahu sudah semua cukup informasi pertarungan tentang kombatnya. si Juna loh. Sekarang, ayo kalian Kok berlatih bisa? menggunakan aura kalian. Ada yang berteori tentang Oliver nggak, bre? Siapa sebenarnya dia? Dia bisa tahu masa lalu Juna. Baiklah. Cih, sialan. Bagaimana ini? Gua harus menggunakan aura apa? Apa tidak apa-apa? Gua menggunakan kekuatan lain gua. Pakai aura spektrum aja. Tenang saja Juna. Coba sekarang, keluarkan saja aura yang kau sembunyikan itu. Semuanya aman di sini. Saya akan jamin semuanya. Pak Oliver, Biar saya nilai Juna. Apakah kekuatan itu berbahaya atau tidak? Oke. Sudah Juna, lepaskan saja. Gua tidak akan marah. Gua sepenuhnya menuruti perintah Kaduta. Oke. Emang mau dikeluarin? Mungkin sekarang gua pakai paruna gua dulu. Haha, terserah lu aja kalau Oke. itu. Mikir dia, bre. Maksudnya nggak mau langsung. Oke, dia ngeluarin auranya dan mungkin pedang petirnya ya. Petir merah ya. Oke. Datang parunanya dipanggil, bre. Dari langit lagi. Nah, Hah? Senjata apaan itu? Itu adalah salah satu senjata dari senjata 13 relik. Asalnya dari portal laut. Tapi kenapa tiba-tiba muncul di sini? Bukankah ruangan ini tertutup? nah, Senjata relik itu bisa disembunyikan di dalam elemen dan juga bisa dipanggil kapan saja. Dan paruna ini disembunyikan di dalam elemen air. Wah, keren juga senjatanya. Berarti ini sama dengan senjata Tuan Duta yang bisa disimpan dalam elemen. Betul sekali. Oke. Kalau senjata itu tidak efisien dipegang, maka si pengguna senjata bisa menyimpan senjata itu di dalam elemen. Dan paruna ini bisa muncul dari hujan, kelembapan, atau uap air. Oke. jadi sama dengan pedang besar milik orang itu ya? Iya, Helios. itu senjata Helios dari portal langit. Kebanggaan Tuan Duta. Beliau sudah membunuh ribuan iblis menggunakan senjata itu. Oke. Waduh, ngeri sekali. Kalau portal langit berarti disembunyikan di mana? Di dalam cahaya. Kalau kalian pernah melihat senjata itu, berarti otomatis kalian juga pernah melihat bagaimana senjata itu keluar. Oh iya benar. Kalau tidak salah, waktu mengeluarkannya ada cahaya silau yang mengitarinya. Nah, iya itu. Benar-benar. Pedang sebesar itu Ini Pak tidak Oliver efisien tahu loh, jika bre, dipegang segalanya. terus-menerus. Siapakah Sumpah, sebenarnya gua dia? jadi penasaran. Bagaimana bentuk dan kekuatan dari semua senjata relik ini? Ayo, kita kembali bertarung menggunakan senjata kita, Juna. Ayo, Genta, bersiaplah. Kalau nggak salah pemilik Kailus kan pergi mencari Juna ya, bre. Apakah dia akan bergabung dengan Juna, bre? Ini baru feeling gue juga ya. Iya, Kailus ya, Kailus ya. Kailus tuh Kailus, bre. Kecepatan mereka langsung bertambah semua. Kecepatan si Genta ya bertambah karena dia digabung dengan aura daya buminya ya, bre ya. Oke. Jadi
jadi nggak bisa berkutik si Juna bre ya. Apalagi efeknya setrum-setrum gitu. Oke, dia coba membalikan keadaan. Apa bisa bre? Oke. Masih belum mampu bre. Apa boleh buat? Gua juga harus keluarkan aura itu. Aura sama apa? Aura spektrum atau aura iblis? Oke, aura hitamnya bre. Dia aura hitam pekat ya. Ini aura spektrum ya? Atau aura iblis bre? Kita lihat sejauh mana aura siluman itu berkembang. Oh, aura Ini yang dari tadi siluman. ingin gua lawan, Juna. Gua rasa segini saja sudah cukup. Tekan si Juna Tuan Genta. Buat dia terpojok supaya kita bisa melihat sejauh apa kekuatannya. Sengaja ya bre ya. Woi, Disengaja. gimana ini? Apa si Juna akan baik-baik saja? Sudah, tenang saja. Di sini ada Pak Oliver. Wow, kecepatannya jadi imbang bre. Karena dia selama ini berusaha menyembunyikan aura ini bre. Wah, damage-nya juga mulai bertambah, kecepatan bertambah. Wow, tapi masih unggul si Genta. Oh sama. Be. Kuat juga dia. Padahal ini hanya kekuatan auranya yang keluar. Oke. Ayo, terus serang dia Tuan Genta. Woi, tunggu dulu Pak Oliver. Jangan sampai si Juna kelepasan. Bisa jadi petaka buat Timuraya. Tenang saja, gua yang akan menanganinya. Oh. Tapi Gawat, si Genta memojokkan gua. Gua takut makhluk ini malah ke-trigger. Gua Ke-trigger. penasaran bagaimana jika kedua kekuatan auranya itu dikeluarkan secara bersamaan, termasuk aura spektrumnya. Apakah bisa keluar bersamaan? tapi itu berbahaya Pak Oliver. Oh, Buat si aura Juna. spektrum dan Alpha, kekuatan aura Cepat, siluman. bantu Tuan Genta. Kalau digabung, lah dikeroyok dia. Oh, dia biar ngeluarin kekuatan itu ya, aura spektrum dan aura siluman. Penasaran juga gua. Dipancing, bre. Ditambah lagi tuh. Alah. Cepat Arka, tekan terus dia. Kita lihat apa kekuatannya akan keluar. Dipancing, bre. Dipancing, aduh. Sampai segitunya ya. Kena lagi petir, aduh. Arka, Aduh, bahaya. Lah. Juna. Woi Oliver, apa yang lo lakukan ha? Jangan-jangan kalian memang mengincar si Juna. Woi, jawab gua. Apa yang kalian lakukan? Kira sedang berlatih. Gua ingin tahu sejauh mana siluman di dalam diri si Juna. Tapi gua rasa nggak kayak gini caranya. Di mana? Cepat, keluarkan si Juna. Kalian diam saja. Ini termasuk ke dalam latihan. Marah mereka berdua ya, maklum sahabat bre digituin. sudah kalian berdua.
Tidak usah panik. Kita tidak punya niat jahat. Oke. Jadi sebenarnya Black Veil ini baik atau jahat sih, Bre? Pertama episode kayaknya jahat banget. Tapi ini makin kesini makin gimana gitu. Ada yang bijak banget. Nah, ini yang gue tunggu, mudah-mudahan backsoundnya ini. Apa yang terjadi? Ada apa lagi ini? Oh, keren, Bre. Ini backsoundnya, Bre. Bang Merdeka upload backsoundnya ini, Bre. Aduh, merinding gue langsung kan, Bre. Nah itu, Bre, yang gue tunggu-tunggu backsoundnya si yang itu endingnya masuk ke dunia siluman itu. Keren banget ya backsoundnya. Dan itulah tadi ya kita mereaction dari Arjuna series. Bre, di sini ada yang buat gue bingung ya. Sebenarnya Black Veil itu baik atau jahat ya? Misalnya kita pembahasan kita sebelumnya sebenarnya Black Veil itu jahat banget ya. Dan kayaknya semakin kesini kayaknya Black Veil itu baik ya. Cuma mungkin dari pandangan politik aja yang berbeda ya mungkin ya, Bre. Terus yang kedua, Pak Oliver ini sebenarnya siapa? Dia bahkan tahu masa lalu si Juna. Dari dia mantan mafia dan siluman yang ada dalam diri si Juna, dia pun tahu ya. Cepet banget dia dapat informasi itu. Sebenarnya siapa sebenarnya Pak Oliver ini, Bre? Terus yang ketiga, nah ini, Bre, yang gue bilang yang tadi pas backsoundnya yang tadi itu loh. Mudah-mudahan Bang Admin BRDK upload. Mudah-mudahan Bang Admin BRDK tahu ya, dengar ini ya. Jadi gue pengen banget beli upload itu di channel BRDK, resmi BRDK. Jadi gue download, gue bisa pakai tuh backsound. Keren banget gitu loh. Yang gue tunggu-tunggu itu, Bre, ya backsound yang itu gitu loh. Yang gue tanya-tanya itu ya backsound yang itu, Bre. Yang endingnya tadi itu loh, pas dia masuk ke area siluman tadi. Keren banget lah ya. Oke, Bre, jangan lupa kalian berteori-teori di bawah kolom komentar dan nanti akan kita bahas keesokan harinya ya, Bre ya. Oke, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap, keren.